Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Riset Terapan Channel. Channel yang mengungkap perkembangan teknologi dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan saya Devi Fitriani dari Universitas Bilfat. Kali ini masih bersama Bapak Marzuki, kita akan menjelaskan terkait teknik pengamatan hama. Jadi kali ini kita akan mengetahui bagaimana sih kita mengetahui kalau tanaman yang kita tanam ini terserang oleh hama-hama. Selamat sore ya, terima kasih untuk yang kedua. Saya akan menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Mbak Devi tentang pengamatan untuk pengendalian hama penyakit. Memang di sini sudah berlangsung selama 5 tahun kembangan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Jawa Timur. Kemudian setiap bulannya diadakan sekolah lapangan pertanian. Kemudian setelah sekolah lapangan, kemudian diterapkan atau praktek di lapangan. Nah seperti ini Mas. Seperti ini ada tanda kayu yang berdiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu nanti tiap-tiap batang kayu itu rumpun yang di bawahnya itu setiap minggu akan diadakan pengamatan. Jadi nanti diambil sampel. Kalau ini ada 9 batang, berarti nanti akan ada 9 rumpun yang diamati. Untuk sampel dalam satu peta ini luasnya 1350 meter persegi. Nah bagaimana caranya? Karena yang pertama, pada patokan yang pertama diambil yang paling dekat dengan tiang itu, satu rumpun. Tiap rumpun nanti diamati. Ada berapa wereng misalkan. Ada berapa ekor wereng kalau pada hama wereng. Kemudian kalau hama ulat ada berapa ekor ulat. Kemudian kalau ada serangan virus, maka daun yang ada di bawah persis tiang kayu yang berdiri itu bagaimana keadaan daun yang terserang virus. Nah, ya itu contohnya. Contohnya seperti ini. Itu yang paling dekat dengan kayu itu ada rumpun, bawahnya pas itu. Nah, itu ya. Ada satu rumpun yang paling dekat. Itu lalu diamati. Kalau waktunya penyakit wereng, maka satu rumpun itu ada berapa wereng. Kemudian dikalikan tiap-tiap ini ada 10 tiang, berarti nanti diambil 10 rumpun. Itu sampel untuk tanah atau sawah yang luasnya 1350 meter persegi. Nah kalau nanti dalam satu rumpun kok jumlah werengnya ada 50 ekor, itu sudah serangan penyakit dalam tingkat yang tinggi. Kalau masih ada 1 atau 2 ekor, itu serangan yang rendah. Kalau ada 10 sampai 20 ekor, itu serangan sedang. Nah, alhamdulillah kemarin telah dilaksanakan pengamatan oleh teman-teman gabungan. Ternyata dalam satu rumpun itu ada werengnya 1 ekor, ada yang tidak ada sama sekali, sehingga disimpulkan untuk tanaman yang berumur kurang lebih 20 hari ini masih aman terhadap hama maupun penyakit. Itu Mbak. Nempelnya di tanaman padi, menempel pada batang padi, karena wereng itu menghisap tanaman padi, sehingga tanam padi itu lama-kelamaan bisa membusuk. Itu kalau serangan wereng. Begitu pula kalau ulat akan menyerang daun sampai masuk ke batang tanaman, sehingga menyebabkan penyakit yang namanya kupu putih, istilah Jawanya kaper. Ya itu Pak caranya pengamatan. Kalau sudah misalnya ada dalam satu rumpun ada 10 sampai 20, maka segera diadakan penyemprotan supaya hama maupun penyakit itu tidak menyebar atau menjadi lebih serangan penyakit lebih berat. Itu manfaatnya pengamatan lebih awal dan bisa dikendalikan lebih awal juga, sehingga petani lebih siap dan insya Allah lebih mudah daripada nanti sudah terserang penyakit dengan
tingkatan tinggi baru diadakan penyemprotan. Gitu. Ini juga termasuk salah satu upaya preventif Pak ya, pencegahan juga. Jadi untuk pengambilan sampelnya sendiri ini kan diambil dari beberapa tanaman padi yang terdekat di Di kayu tiang itu itu. ya. Iya. Berarti untuk proses pengamatannya ini jangka waktunya itu 1 minggu sekali gitu Pak ya. Ini contoh apabila terserang orang dalam tingkat sedang loh Pak. Berarti untuk tindakannya sendiri ini dilakukan penyemprotan kan tadi. Penyemprotan itu juga sama seperti yang tadi menggunakan bahan-bahan pestisida organik juga. Kalau pestisida itu kan zat kimia. Ya. Tapi untuk alhamdulillah petani kembangan sudah bisa memproduksi organik sendiri. Berarti bisa organik sendiri Betul. Pak ya. Iya. Mungkin barangkali untuk di acara selanjutnya dengan tema selanjutnya kita bisa tahu, bisa melihat proses pembuatan pupuk organik itu sendiri ya. Selain kita tahu dalam bentuk pengimplementasikan terhadap sawahnya sendiri, tapi nanti juga kita tahu proses gimana sih pembuatan pupuk organik itu sendiri. Iya. Nanti kalau tim dari Bilfat ingin tahu proses pembuatannya, nanti akan saya antar ke balai desa menemui teman-teman gabungan dalam proses pembuatan pupuk organik. Iya. Untuk kelompok-kelompok yang tadi diberikan itu terdiri dari kelompok masyarakat gitu Pak ya, yang sudah diberi edukasi terkait penanganan dalam pertanian dan juga edukasi segalanya. Iya. Yang gabungan kan kepanjangan dari gabungan kelompok tani. Di sini kan ada beberapa kelompok tani digabung menjadi satu namanya gabungan. Nah, dari gabungan itu nanti membuat pupuk organik dalam hal penanganan hama maupun penyakit, juga untuk sebagai penyubur tanaman. Gitu. Sosialisasi kemudian beberapa pengarahan langsung dari Dinas Pertanian Kabupaten ya Pak? Atau langsung Jawa Timur. Oh langsung Jawa Iya, Timur ya? namanya Pak. Setiap hari Senin disebut kami datang ke sini karena rumahnya dekat, bukan dari Surabaya, memang itu jelas di provinsi, tapi rumahnya kan Sisir. Iya. Jadi dengan adanya inovasi pengamatan ini juga Pak, ini kan termasuk salah satu teknologi masih sederhana tapi kan sangat bermanfaat juga Pak ya. Dengan ini kan bisa mengetahui lah tingkat apa saja permasalahan yang dihadapi oleh petani-petani yang ada di Desa Kembangan, terutama terkait hama. Mungkin itu saja Pak ya terkait sesi tanya jawab kita masalah pertanian, mulai dari teknik, kemudian cara dan penanganannya. Semoga kita dapat bertemu di tema-tema selanjutnya. Sekian dari saya dan juga Pak Marzuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.